Oke, ini yang paling seru. Langkah selanjutnya, kita gunakan si susu kadaluarsa ini. Oke, kembali lagi di channel Lele Kriwil. Untuk siang hari ini kita ada project lagi untuk memberikan pemupukan di pohon jambu ini. Ini sebelumnya kita kasih pupuk si jambu ini dengan pupuk KCL. Kita akan lanjutkan dengan pupuk KCL. Kemudian nanti akan ditambah lagi dengan dua. Yang pertama si TSP ini. Ini akan salah satu pupuk yang akan memberikan perangsang untuk pembuahan. Kemudian ini susu basi. Ini susu sapi yang dalam freezer sudah cukup lama, dan ini saya coba manfaatkan karena di dalamnya itu cukup banyak vitamin yang akan terkandung atau yang terkandung di dalam susu ini. Jadi nanti kita akan encerkan susu ini. Ini 1 berbanding 1, 50/50. Coba nanti saya akan lebih encerkan lagi, 1 berbanding 2 atau 3, biar tidak terlalu encer. Oke. Sementara kita akan memberikan pemupukan untuk si KCL terlebih dahulu. Kemudian nanti diteruskan dengan TSP. Kemudian nanti kita siram dengan si susu sapi yang sudah kadaluarsa. Sebelumnya untuk yang si pohon jambu ini ada tunas-tunas air baru. Nanti kita akan potong terlebih dahulu. Setelah itu kita berikan pupuk KCL dan pupuk TSP. Oke, kita pangkas terlebih dahulu untuk si pohonnya. Oke, ini kita ada tunas air. Ini salah satunya ini akan kita potong terlebih dahulu. Ini kita potong. Ini lagi. Karena beberapa waktu lalu kita berikan pupuk TSP yang sudah mulai bermunculan. Dan ini tidak akan kita buang. Ini kita cacah seperti ini agar menjadi pupuk lagi, pupuk organik. Oke, kita akan lakukan pemupukan untuk KCL-nya. Sebelum kita akan membuat jalurnya si pupuk, kita akan gunakan jalur yang paling luar. Kenapa paling luar? Ini untuk meminimalisir si akar terpotong dengan cukup panjang. Jadi cukup di daerah sini. Ini ada cacing, cuy. Nih. Tuh cacing tuh. Jangan ditusuk. Bro, cacing bro, sampai mau lihat cacing. Tuh, cacing. Jadi di sini akar kecil-kecilnya itu sudah mulai cukup banyak. Dan ini sekarang waktunya menurut saya untuk dapat bisa dilakukan pembuahan dari si jambu ini. Dan beberapa waktu lalu telah saya berikan pupuk KCL, dan kita akan berikan lagi pupuk KCL plus pupuk TSP plus si susu. Jadi 2 sehat 1 sempurna. Tambahin susu cuy. Ini akarnya sudah mulai cukup banyak di pinggiran ini, jadi kita tidak terlalu dalam lagi. Kita akan cukup memberikan dengan 1 sendok. Ini sendok KCL. 1 pohon 1 sendok. Kita taburkan melingkar seperti ini. Ini pupuk KCL. Jadi di pohon jambu ini itu sebelumnya cukup banyak pupuk organik. Setiap dilakukan pruning seperti ini, itu daunnya tidak saya buang. Daunnya saya cacah lagi kecil-kecil. Kemudian saya taburkan lagi di sini. Seperti ini macamnya. Ini ada si kulit telur, dan ini hasil cacahannya. Ini cacahannya, ini dia cacahan daun. Setelah selesai, kita lanjut dengan pupuk si TSP. Ya, ini si TSP cukup dengan 1 sendok. Gunakan tangan, melingkar seperti ini. Karena kalau gunakan tangan menurut saya lebih mudah ditaburkan. Tapi kalau dengan tanaman yang lebih banyak, menggunakan tangan serasa tidak efektif. Kalau misalnya pohonnya itu produksi secara massal. Tapi karena ini tambulan pot, cukup ditaburkan seperti ini. Kemudian kita uruk. Kita lihat di sini akarnya cukup rapat. Ini udah mulai muncul ini akar di sini. Oke, ini pohon jambu yang pertama. Kita lanjut ke pohon jambu yang kedua. Ini beda jenis. Ini kita beli lajur airnya lagi, sama seperti yang tadi, di pinggirannya aja. Dan cukup banyak akar
yang terlihat. Nah, ini salah satunya. Jadi setelah di pruning itu saya tidak membuangnya, saya cacah lagi seperti ini, kemudian saya letakkan di sini. Nanti mereka akan dikompos secara alami. Mungkin ada dari beberapa kalian yang tidak menyetujui atau tidak, istilahnya tidak cocok dengan cara saya bercocok tanam ya. Ini setiap cara beda-beda. Dan kita berikan pupuk KCL 1 sendok makan dan kita taburkan di sini. Pupuk TSP. Tamas dosisnya 1 sendok. Kita kasih melingkar seperti ini. Kemudian kita urut lagi sisinya sebelah sini. Di sisi sebelahnya kita lanjutkan melingkar pupuknya. Setelah itu kita berikan si KCL-nya. Setelah itu kita tutup lagi. Jadi untuk yang KCL ini itu biasanya beberapa waktu yang lalu saya bisa kocorkan atau ditaburkan seperti ini. Ini sudah tertutup. Oke, ini yang paling seru. Langkah selanjutnya kita gunakan si susu kadaluarsa ini. Ini yang paling keren ya. Kita gunakan susu kadaluarsa ini dengan takaran kita coba dengan 1:2 atau 1:3. Kita coba ukur ini seberapa si susu kadaluarsanya ini. Kita gunakan susu karena di dalam susu ini banyak sekali kandungan vitamin. Ini takarannya segini ke sini. Satu. Oke, 2. Kita 1:3 lagi, kayaknya terlalu kental. Oke, 1:3. Setelah itu kita campur, kita aduk, kita kocok. Dan ini tambahan nutrisi buat si jambu. Ini deh. Jambu air, 2 vitamin, tambah susu. Kita lingkarkan ke sini, ini susu. Oke, mungkin ini memang tidak biasanya susu buat tanaman, tapi kita coba dengan penggunaan susu yang kadaluarsa untuk pupuk. Kita manfaatkan vitamin yang masih ada di dalam kandungan susu ini yang sudah kadaluarsa. Tidak ada salahnya kita mencoba. Itu terlihat sisa-sisa putih. Nanti kita akan lanjutkan dengan menyemprotnya. Sisa putih ini kita tutupi untuk menghindari si misalnya ada semut atau binatang yang lain yang mencoba memanfaatkan si susu ini, yang kemungkinan masih besar bisa dimanfaatkan oleh binatang-binatang yang masih mau memanfaatkannya. Oke, seperti itu. Ini dia satu lagi, kita tutup lagi. Pupuk kimia dicampur dengan pupuk organik ditambah susu. Tadi saya ada satu lagi pupuk yang tertinggal, pupuk organik. Ini akan kita semprotkan di daun ini. Dan ini tepatnya sore hari, kurang lebih waktunya sholat asar. Dan kita akan manfaatkan sprayer ini. Kita gunakan takaran setengah tutup botol berbanding 1 liter air. Ini kita kocok dulu. Itu kayak slime. Kemudian kita kasih air 1 liter air, kurang lebih, cukup. Setelah itu kita kocok, hasil seperti ini. Ini kita semprotkan langsung ke dahannya. Itu waktu semprotnya kalau di pagi hari jam 7 sampai dengan jam 9 pagi atau jam 10. Tapi kalau sore hari itu jam 4 sampai dengan jam
5 sore. Oke, sekarang kita masukkan si cairan pupuk cair organik ini itu ke sprayer ini. Jadi ini sprayernya bekas si speed detailer. Jadi kita manfaatkan. Tapi sebelumnya kita harus cuci terlebih dahulu untuk menghilangkan zat kimianya. Oke, sekarang kita semprot. Semprot bagian bawahnya, di bagian si stomatanya. Ayah kena. Kenapa apa-apa, nak? Ini organik, bukan pupuk kimia. Jadi karena ini pupuk organik, kita semprotkan ke sini. Kalau untuk saya sih nggak masalah. Karena kalau pupuk kimia itu yang menjadi masalah. Karena ini pupuk organik, terkena kulit menurut saya masih cukup aman. Ini pohon jambu yang berbeda dengan bibit yang berbeda karena saya tanamnya itu dari biji. Satu berwarna merah, yang satu berwarna putih, jadi agak berbeda jenis, dan dari daunnya pun terlihat berbeda. Perbedaannya cukup signifikan, yang satu pendek, yang satu ini terlalu panjang, agak panjang dia. Oke, demikian video singkat saya untuk melakukan pemupukan untuk kesekian kalinya, melakukan pemupukan untuk si jambu ini. Dan si jambu ini dengan pupuk KCL, TSP, kemudian pupuk cair organik, POC, kemudian satu lagi si susu kadaluarsa. Jangan lupa, si susu kadaluarsa. Jadi kita manfaatkan susu yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, kita peruntukkan untuk si pohon ini. Semoga bermanfaat. Salam. Those hands and lights can't stop me. I just hope